أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas ayat 134 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah Subhanahu wa taala membahas perang Uhud, Allah taala menyisipi dengan ayat 131, 130 yang isinya larangan dari memakan riba. Kemudian pada ayat 133 Allah taala anjurkan untuk banyak-banyak bersegera di dalam menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Siapa mereka itu? Ini rahasianya. Ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra. Orang yang selalu berinfak, mengeluarkan hartanya di dalam keadaan as-sarra, dalam keadaan lapang, wal-dharra, dalam keadaan kesulitan. Gitu ya. Ini adalah obat dari rasa cinta. Rasa cinta itu suatu kekuatan. Cinta itu kekuatan. Gitu ya. Cinta pada yang satu, tidak cinta pada yang lain, atau cinta pada yang satu, membenci yang lain. Jadi rasa cinta itu suatu kekuatan. Kalau kita cinta pada sesuatu, itu bisa meninggalkan yang lainnya. Asyik pada yang satu, meninggalkan yang lainnya. Atau bahkan membenci yang lainnya. Nah, itulah rasa cinta, suatu kekuatan. Nah, begitu orang itu kalau sudah mencintai sesuatu, tidak berpikir dia. Tidak berpikir. Nah, begitu ya. Rasa cinta itu menghilangkan akal. Hubbuka bisyai' yu'mika wa yusim, pepatah Arab. Cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan bisu. Nah, begitu ya. Kalau sudah cinta pada, tidak mungkin orang oleh karenanya datanglah iman. Agama ini datang membawa iman agar rasa cinta itu pada proporsinya. Jangan sampai orang itu tidak mencintai apapun. Nah, bayangkan, tidak ada yang dia cintai, berbahaya itu. Atau dia mencintai sesuatu berlebih-lebihan sehingga meninggalkan yang lain, atau bahkan sampai membenci yang lain. Nah, tidak seimbang. Islam datang menyeimbangkan. Nah, tidak boleh ada ketidakseimbangan, itu kerusakan namanya. Ketidakseimbangan itu kerusakan. Kalau perbaikan, seimbang. Nah,
Sesuatu yang seimbang itu baik. Tubuh kita seimbang semuanya. Coba tubuh kita dibuat tidak seimbang. Misalnya kita disuruh mengangkat beban di satu sisi misalnya. Berat itu. Tapi kalau seimbang kanan kiri, muka depan atas bawah, seimbang. Begitu ya. Oleh karenanya ya, pesawat itu dia punya alat, gitu ya, punya alat yang membuat pilot itu melihat itu supaya pesawat dia tahu bahwa pesawat itu lagi belok ke kanan, lagi belok ke kiri, lagi naik, lagi turun. Gitu ya, dia tahu apa yang terjadi dengan pesawatnya. Sebab kalau dia naik pesawat itu di malam hari, di keadaan yang tidak mungkin dengan dia mengetahui yang di depan begini, cakrawala tidak kelihatan, bahaya. Dia tidak tahu kalau pesawatnya turun. Dia tidak tahu kalau pesawatnya turun. Begitu ya. Kita juga punya itu alat di kepala kita. Makanya kita kan kalau jalan tidak miring begini. Begitu ya. Karena ada water pass-nya di kepala kita. Ya, kita tidak akan berjalan miring begini. Tidak ada. Begitu ya. Meskipun cara berpikirnya miring, tapi orangnya tidak miring. Begitu ya. Orangnya tetap tegak begini. Begitu ya. Tidak mungkin berjalan lalu atau sebelah kiri dan kanan lah. Atau dangak terus begini ya, tidak. Tetap dia benar. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya itu membuat kita tetap berjalan tegak begini. Allah taala memberi kita juga begitu. Menyeimbangkan cara berpikir kita. Jangan sampai kita mencintai sesuatu berlebih-lebihan atau membencinya lah. Oleh karenanya, kalau pertama sudah terjadi, yang kedua sekarang, wal kadziminal ghaidz, gitu ya. Orang yang menahan marah. Marah itu dari Allah Ta'ala. Kalau orang tidak bisa marah, istrinya dipegang orang, dia diam saja. Barangnya diambil orang, dia diam saja. Mati itu. Begitu ya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kita hidup. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar menurut akal kita, mesti marah, respon marah itu. Tetapi berapa jumlahnya? Gitu ya. Berapa jumlahnya harus terukur. Oleh karenanya, agar marah itu tidak berlangsung terus-menerus, Allah Ta'ala menasihati kita bahwa yang terbaik adalah wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Apa sih memaafkan itu? Memaafkan itu bisa terjadi apabila gitu ya, masih terkait rasa cinta. Apabila kita sudah menyadari bahwa apa-apa yang kita miliki itu sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu apa yang kita miliki itu titipan, dan itu hilang, selesai. Gitu ya. Itu yang terjadi. Ada seorang sahabat, dia anaknya sakit. Lalu dia keluar sebentar. Waktu dia keluar ketemu Nabi SAW di masjid, anaknya meninggal. Lalu dia masuk rumah, dia tanya sama istrinya, bagaimana anak kita? Oh, sudah dalam keadaan yang enak dia. Oh ya, sudah tidur kok gitu. Lalu dia berhubungan dengan istrinya. Lalu setelah selesai istrinya tanya, bagaimana kalau ada seseorang yang meminjamkan barang pada seseorang, lalu ditagih, oh ya harus dikembalikan, barangnya orang, ya dikembalikan. Begitu juga anak kita, diminta Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, bagaimana nih? Lalu dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam anak saya meninggal dan saya melakukan hubungan dengan istri. Kata Nabi SAW, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada hubungan kalian berdua tadi malam. Itu menghasilkan seorang anak, yang anak tadi menghasilkan 7 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Semuanya berangkat dari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gampang dibicarakan. Begitu ya. Dibicarakan gampang penjelasannya. Tapi masalahnya perlu dilatih. Begitu ya. Dibicarakan gampang, tapi masalahnya perlu dilatih. Perlu kita memahami bahwa hal semacam itu selalu terjadi. Gitu ya. Selalu terjadi dalam hidup kita. Oleh karenanya, hendaknya kita
yang banyak-banyak memaafkan segala keadaan yang tidak menyenangkan kita. Nah, banyak hal yang kita merasa tidak nyaman. Nah, apakah lalu kalau kita itu marah misalnya bisa berubah dalam sekejap? Belum tentu. Nah, gitu ya. Atau kita tetap merasakan dalam hati ada perubahan? Ya tidak. Nah, oleh karenanya sebaiknya, gitu ya, sebaiknya lepaskan saja lah. Ini semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itulah yang perlu kita pahami. Nah, dengan kita banyak memaafkan manusia menjadi mulia kita. Nah, gitu ya. Ma zada bi abin afwan, illa zadahullahu izzan, kata Rasulullah SAW. Nah, seseorang itu tidak memaafkan kecuali menjadikan dia mulia. Sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Nah, tidak ada hinaan buat kalian. Nah, gitu ya. Dia berkata kepada saudaranya yang baru tahu kalau itu ternyata saudara yang dulu dia buang, sekarang sudah jadi pejabat. Nah, ya, mereka menyesal. Gitu ya. Mereka menganggap bahwa sekarang waktunya mereka dihina oleh Nabi Yusuf. Tidak. La tathriba alaikumul yaum. Kalian tidak saya hina sekarang. Nah, begitu ya. Dalam anggapan saudaranya, mereka mau dihina lah. Ya dulu ya. Dulu kamu membuang saya. Hasilnya sekarang bagaimana? Kamu yang minta saya. Nah, saya ngasih kalian. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada hinaan buat kalian. Ya, yaghfirullahu lakum. Nah, gitu ya. Wa huwa arhamur rahimin. Nah, semoga Allah telah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia maha sangat penyayang. Bayangkan. Nah, sudah memaafkan, dimintakan doa. Bayangkan. Sudah memaafkan, dimintakan doa. Ya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nah, itulah di situ Allah Ta'ala menyambung dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah Ta'ala menyukai muhsin, orang yang berbuat di atas kebaikan, di atas kebaikan, ya, di atas adil, gitu ya. Menghukum, membalas, tidak apa-apa, itu adil namanya. Nah, tapi memaafkan di atasnya, namanya ihsan. Nah, begitu ya, ihsan namanya. Allah Ta'ala menjadikan keadaan semacam itu buat kita agar kita mendapatkan kebaikan yang di luar kemampuan kita. Nah, begitu ya. Memang keadaannya tidak enak memang. Siapa yang mau? Nah, orang salah, ya jelas memang dia salah. Begitu ya. Salah memang yang membuat itu Allah Subhanahu wa taala salah. Nah, begitu ya. Salah supaya kita tidak mengharapkan pada orang itu. Nah, kalau orang itu benar-benar begitu ya, bisa memberi yang kita harapkan, kita terikat terkait dengan dia. Nah, ternyata orang ini tidak memberikan apa yang saya harapkan. Nah, sudah, saya melepaskan diri dari dia. Misalnya masakan tidak enak, lah. Tugas tidak terselesaikan dengan benar. Lah. Ya sudah, ya maunya kita semuanya bagus sudah tentu. Begitu ya. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan itu semua tidak harus sesuai dengan harapan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala lah yang mengampuni kita. Nah, begitu ya. Pengampun dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar itu yang kita harapkan. Kita maafkan orang seberapa sih nilainya? Nah, begitu ya, seberapa sih? Kesalahannya orang itu seberapa? Pada kita itu seberapa kesalahannya? Kesalahan kita pada Allah lebih besar. Nah, begitu ya. Kesalahan orang itu pada kita seberapa? Kesalahan kita pada Allah lebih besar. Begitu ya. Cuma masalahnya Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan lah. Begitu ya. Kalau Allah telah menghukum, wala ya'khudun nasa bima kasabu, ma taraka alaihim min dabah. Kalau telah mau menghukum, sepi dunia ini. Begitu ya, sepi dunia, tidak ada orang dunia ini. Setiap salah hilang orangnya. Salah hilang, sepi, tidak ada orang di dunia ini. Begitu sepi, tidak ada semuanya tidak ada, dimaafkan Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, sudah dimaafkan. Nah, gitu ya. Apa yang kita kerjakan yaitu dosa karena dosa bima kasabat aydikum.
wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum musibah bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan kita. Wa ya'fu an katsir. Dimaafkan, didiskon oleh Subhanahu wa taala. Gitu ya. Didiskon. Andaikan Allah taala menghukum, tidak ada orang Allah taala dipotong, sudah tidak apa-apa. Segini saja hukumannya lah, sedikit. Nah, gitu ya. Oleh karenanya ini kembali kepada diri kita, ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum la. Kalau orang kita berbuat fahisyah itu sebenarnya ya semua perbuatan dosa fahisyah. Tapi ada mengatakan itu zina, ya salah satu dosa zina. Nah, kalau mereka mengerjakan semacam itu, aw zalamu anfusahum, lebih dari itu, lebih luas. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, langsung ingat Allah Ta'ala, langsung minta ampun. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-terus berbuat wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tahu kalau itu salah. Baik, sekarang kita balik sekarang. Kapan orang itu, pertanyaannya sekarang, ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat di sini, berarti dia saat berbuat dosa itu lupa kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Saat dia berbuat dosa, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di sini zakarullah. Zakarullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ingat pada Allah Ta'ala? Saya kira kalau soal mengingat Allah Ta'ala, semua orang ingat Allah Ta'ala itu. Yang disebut ingat itu artinya tahu bahwa Allah Ta'ala itu panjang penjelasannya. Kalau Allah Ta'ala itu yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang merahmati kita, dan dia bisa mengazab kita, loh kan panjang itu. Begitu ya. Bukan soal ingat. Nah, begitu ya. Ingat siapa? Ingat kalau ada polisi. Polisi siapa? Polisi itu orang yang bisa menghukum kita karena kita salah loh. Baru iya lah. Begitu ya. Yang disebut ingat itu bukan soal tulisannya begini saja. Nah, sama dengan misalnya kita mengidap suatu penyakit misalnya. Lalu kita makan misalnya. Orang-orang mengatakan ya nanti ya Anda ini pakai jantung pasangan loh ya. Begitu ya. Anda ini ada sakit jantung lah. Anda kalau tengah-tengah makan berhenti jantungnya bagaimana lah. Begitu ya. Hati-hati misalnya lah. Begitu ya. Atau penyakit yang lainnya diingatkan lah. Yang disebut ingat itu saya tahu bahwa saya kalau begini loh. Yang disebut ingat kepada Allah Ta'ala, saya tahu bahwa Allah Ta'ala itu yang menciptakan saya, yang ngasih rezeki saya, dan dia bisa merahmati saya, dan dia bisa menghukum saya lah. Itu ingat artinya. Itu ingat lah. Ingat itu bisa terjadi, yang saya katakan tadi, apabila hatinya itu sudah terbiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembalinya mudah. Kalau orang hatinya tidak terbiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ingat. Ini kan keadaan tertentu ini ya. Ini kan keadaan tertentu ini. Bukan semua keadaan. Dia biasa ingat pada Allah taala jadi dia tidak maksiat. Lalu kemudian tiba-tiba dia berbuat dosa. Begitu dia berbuat dosa di mana dirinya tidak biasa berbuat itu, kembalinya mudah. Kembalinya mudah. Tapi kalau dia tidak terbiasa ingat pada Allah Ta'ala, gitu ya. Tidak terbiasa ingat pada Allah Ta'ala, tidak bisa ingat pada Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin pula dia istighfar minta ampun. Tidak mungkin pula dia istighfar. Karena dia pun tidak pernah istighfar. Tapi kalau orang sering mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah terbentuk ingat Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa itu biasa, tapi mudah kembalinya. Oleh karenanya kita Allah Subhanahu wa taala diajarkan, Allah taala mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian itu yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Untuk apa? La'allakum tuflihun, gitu ya. Agar kalian itu menang.
Gitu. Kenapa? Karena banyak ingat Allah Subhanahu wa taala itu akan mensucikan diri kita lah, gitu ya. Karena banyak ingat Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan diri kita. Nah, di sini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir bahwa dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, saya terjemahkan saja supaya mudah, bahwa ada seorang berdosa lalu dia berkata, ya Allah saya berdosa, gitu ya, ampuni dosa saya. Allah Ta'ala berkata, hamba saya berbuat dosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, yang bisa menghukumnya, saya ampuni dia. Lalu orang tadi mengulangi lagi, yang kedua kalinya, dan dia mohon ampun lagi. Allah Ta'ala mengatakan, hamba saya, gitu ya, berbuat dosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dia dan bisa menghukumnya, ya, saya ampuni dosa hamba saya. Yang ketiga dia berbuat begitu dan Allah Ta'ala menjawabnya, dan Allah Ta'ala mengatakan, gitu ya, ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma syaa. Persaksikan bahwa saya telah mengampuni hamba saya, silahkan dia itu berbuat dosa. Artinya bukan berbuat dosa, silahkan dia berbuat sesukanya. Artinya kalau dia berbuat dosa pasti dia akan cepat kembali. Dan dan istighfar itu yang mensucikan hati, membuat dia terhalang dari berbuat dosa besar. Jadi dosa besar itu tidak tiba-tiba berbuat dosa, tidak, ada prosesnya. Begitu ya, ada prosesnya. Dosa-dosa kecil itu kata Rasulullah SAW seperti seseorang yang mengumpulkan ranting, gitu ya, yang banyak membakar ranting itu. Dosa itu bukan soal kecil atau besar, keinginan melawan Allah Ta'ala lah. Meskipun kecil, keinginan itu salah lah. Orang mencuri pensil, begitu ya. Dan orang yang mencuri arloji misalnya, ya sama saja. Pensil Rp5.000, arloji $5.000. Begitu ya, mencuri, sama-sama mencurinya loh, cuma segera mencuri ya. Dari pensil, begitu ya, menjadi pabriknya pensil, begitu ya. Dari mencuri pensil menjadi mencuri pabriknya pensil dia, begitu ya. Itu soal skill, semua itu dari skill, dari kemampuan. Orang berbuat zalim tidak langsung, sedikit demi sedikit dia kumpulkan. Lama-lama menjadi kemampuan yang besar lah. Oleh karena sejak dini, sejak dosa itu kecil hanya dalam bentuk keinginan, harus segera dicegah. Bagaimana caranya? Caranya dengan menghilangkan keinginan berbuat maksiat. Caranya bagaimana? Caranya dengan suka berbuat baik. Nah, bagaimana caranya suka berbuat baik? Hati dibersihkan dari segala dosa. Caranya istighfar. Istighfar, banyak istighfar, banyak menyebut nama Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an. Yang itu semua menjadi cahaya. Menjadi cahaya. Cahaya itu artinya kemuliaan. Sama dengan kita di ruangan ini misalnya. Apa manfaatnya lampu di ruangan ini? Misalnya dimatikan kan tidak apa-apa, ya, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan apa-apa. Misalnya di ruangan ini supaya hemat, tidak bayar listriknya mahal-mahal, dimatikan saja. Karena masih ada AC, jadi ya tidak kelihatan apa-apa nanti. Gitu ya. Nanti yang hadir bukan hanya manusia, makhluk lain yang hadir. Begitu ya, tidak kelihatan apa-apa. Gitu ya. Misalnya kita punya rumah, tidak pakai listrik. Gitu ya. Ini penghematan, tidak pakai lampu ya tidak bisa. Begitu ya. Atau kulkasnya tidak ada lampunya lah. Bagaimana? Masuk dapur tidak ada lampunya, bagaimana? Tidak kelihatan apa-apa, tidak bisa lah. Yang dimaksud cahaya itu tahu lah. Begitu ya. Tahu itu apa? Tahu itu mengerjakan barang yang benar. Yang benar itu artinya berguna. Berguna itu artinya mulia lah, kan begitu. Yang dimaksud cahaya itu tahu. Tahu itu apa? Benar. Benar itu apa? Berguna. Berguna itu mulia. Begitu ya. Kalau kita disuruh misalnya apotek, sering saya kasih contoh apotek. Apoteknya lampu mati. Lampu mati Pak, loh.
Ya sudah, ambilkan obat seadanya. Ya dibungkus Anda lah. Begitu ya. Tidak bisa obat seadanya. Tidak bisa. Ya dilihat nanti kalau sudah menyala baru kelihatan lah. Bukan obat seadanya lah. Ya sudah diracikkan seadanya. Ya tepung dikasih garam, kasih gula lah. Tidak bisa. Nanti kalau menyala baru saya kelihatan yang diracik ini apa misalnya. Begitu ya. Atau dokter bedah misalnya lah. Dokter bedah lampunya banyak begini lah. Nah, pakai lampu kan sudah hafal. Loh, tidak bisa. Operasi jantung perutnya yang dioperasi lah. Begitu ya, tidak kelihatan, tidak bisa lah. Yang dimaksud cahaya itu artinya tahu, tahu artinya benar, benar itu berguna, berguna itu artinya mulia lah. Jadi selama kita berbuat barang yang berguna, jadilah kita orang yang mulia lah. Begitu ya. Ini cara berpikir. Jadi jangan kita yang menjadi acuan itu enak lah. Ini enak ini lah. Begitu ya. Ini enak loh. Enak itu ada gunanya lah. Begitu ya. Enak itu ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lain hanya dengan bermanfaat. Orang mendengarkan Al-Quran. Nah, mendengarkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalamullah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengerti maknanya, sudah membersihkan hatinya. Nah, tidak ngerti maknanya, apalagi ngerti maknanya. Nah, kalau ngerti maknanya dia tahu segala perbuatannya berguna. Jadi kita balik, gampang kita balik saja. Orang kafir itu, nah, segala perbuatannya tidak berguna karena dia dalam kegelapan. Fi dhalalin mubin. Nah, dalam kesesatan yang nyata dia, dalam kegelapan. Nah, ya, dalam kegelapan di mana meskipun gitu ya, dia mengeluarkan tangannya, gitu ya, tidak akan terlihat tangannya. Gitu ya. Dari begitu gelap, gitu ya, dari begitu gelapnya, sampai kalau dia itu mengeluarkan tangannya, gitu ya, Allah Ta'ala memberikan contoh pada surat An-Nur. Pada surat An-Nur ayat 40, au kadzulumatin, gitu ya, fi bahri luji, kegelapan di lautan yang dalam. Yaghshahu maujun min fawqi maujun min fawqihi sahab. Ombak di atas ombak, di atasnya awan yang gelap. Zulumat, kegelapan yang banyak. Ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan yang satu di atas kegelapan yang lain. Kegelapan arus yang di bawah, arus yang di atas juga langitnya gelap. Baik. Wa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Keluarkan tangannya tidak kelihatan. Sama dengan kita dalam kegelapan, kita keluarkan tangan kita gelap. Nah, kita wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah Ta'ala tidak berikan cahaya, tidak ada yang tidak akan punya cahaya selamanya. Nah, artinya selamanya dia tidak tahu apa yang membuat dirinya mulia lah. Itu singkatnya begitu. Nah, kalau orang itu tidak diberi cahaya, selamanya dia tidak tahu apa yang membuat dirinya mulia. Nah, kalau punya cahaya, tergantung cahayanya. Semakin kuat cahayanya, semakin banyak perbuatan baik yang dia kerjakan. Makanya nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW, ada orang yang cahayanya itu hanya bisa menyinari kakinya saja. Nah, bisa menyinari kakinya saja. Ada lagi orang yang punya cahaya begitu kuat sampai bisa menyinari dari Mekah, dari Madinah ke Yaman. Dari begitu berapa juta volt itu. Nah, dari begitu terangnya. Artinya tentunya dia dengan ilmunya bisa membuat semua orang ngerti agama seperti para ulama, ulama hadis misalnya. Karena mereka menulis kitab hadis, semua orang bisa ngerti perbuatannya Nabi. Nah, bahkan ada tafsir di situ. Nah, karena ulama hadis, semua orang bisa ngerti. Nah, semua orang bisa mengerti perbuatannya Nabi. Nah, hadis itu tidak hanya sabdanya Nabi, ada juga pendapatnya sahabat sampai tabiin. Nah, begitu ya. Ini ilmu namanya. Nah, gitu ya. Ilmu. Nah, lalu ada pula ulama fikih. Nah, yang memikirkan dia. Kalau masalah ini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Nah, berpikir dia. Kalau begini bagaimana ya?
Dia yang mengolah hadis itu di kepalanya. Keluarlah produk hukum namanya fatwa. Setelah dia memikirkan hadis yang di kepalanya. Ulama hadis enggak. Ulama hadis itu hanya di kepalanya itu isinya rijalul hadis. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Memastikan dia bahwa orang ini baik, bisa dipercaya. Dipastikan dia. Dan sambung orangnya, hidup di zaman yang sama, di tempat yang sama dan sebagainya. Sambung. Produk hadis. Hadis kemudian diolah oleh ulama fikih, berpikir mereka loh. Ini semua cahaya lah. Kalau orang tidak memahami ini semua, lalu pertanyaannya perbuatannya itu dasarnya apa? Nah, ya katanya orang. Nah, karena dia tidak punya ilmu dia, katanya orang. Nah, gitu ya. Hati-hati loh. Katanya orang itu bukan ilmu. Nah, katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi. Nah, gitu ya. Katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi. Nanti baru kemudian gitu ya, ada bantuan dari para ulama hadis. Nah, saya lanjutkan. Baik, itulah yang mesti kita pahami. Ya. Ayat 135, saya ulangi lagi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka itu tidak akan terus-menerus berbuat begitu dan mereka sadar itu tidak benar. Nah, gitu ya. Tetapi mereka juga sadar bahwa mereka harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 136. Ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim. Balasannya buat mereka maghfirah, pengampunan dulu. Diampuni dulu, dibersihkan dulu, dimuliakan dulu. Sama dengan orang misalnya mau makan misalnya. Bajunya kotor. Ini bajunya dibersihkan dulu, ganti baju yang bersih. Orang mau masuk kamar yang bersih, ini ganti baju dulu, mandi dulu. Baju yang kotor dilepas, tubuh yang kotor dibersihkan, pakai baju yang bersih, baru tidur. Nah, ya. Atau makan sebelumnya, tapi bersih semua, bajunya bersih, tubuhnya bersih. Mau masuk surga itu dibersihkan dulu. Mau masuk surga dibersihkan dulu. Orang-orang yang diazab, orang-orang yang beriman yang diazab di neraka, keluar dari neraka mereka. Dalam keadaan ada bekas-bekas azab neraka. Oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dimasukkan situ, tubuhnya indah. Nah, tadi rusak, sekarang indah. Nah, ya, tadi rusak karena kena api neraka, sekarang jadi indah. Setelah bersih tubuhnya baru masuk surga. Nah, gitu ya. Setelah bersih baru masuk surga mereka, begitu. Baik. Lalu wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan kemudian mereka itu dimasukkan ke surga yang mengalir sungai padanya. Nah, begitu ya. Sungai itu representasi dari kehidupan. Nah, kalau kita misalnya berada, katakan misalnya, saya hayalkan saja, ada sebuah tempat yang banyak tanamannya, sungainya tidak ada, bagaimana? Nah, itu tidak ada di dunia ini. Pasti ada sungainya. Nah, saya bayangkan tidak ada. Bayangkan, ini ada hutan, banyak tanamannya, mana sungainya? Tidak ada airnya, udah bisa. Nah, harus ada airnya. Nah, bahkan ada tempat-tempat yang gersang misalnya, tapi ada sungainya. Di Mesir misalnya, sungai Nil itu menjadikan semuanya di sekitarnya itu bisa hidup. Nah, makanya katanya Julius Caesar, Mesir itu adalah hadiah dari sungai Nil. Karena ada sungai Nil ada Mesir. Karena ada sungai Nil ada Mesir. Tidak ada Nil tidak ada Mesir. Tidak ada. Tidak ada sungai di Mesir. Tidak ada Mesir. Tidak ada Firaun. Semua kerajaan itu semuanya dekat sungai, dekat sungai Nil untuk airnya. Kalau tidak ada airnya bagaimana? Air itu penting. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu semua yang hidup. Semuanya berasal dari air, kemudian dari air nanti keluar binatang melata, reptil. Dari binatang melata reptil tadi menjadi hewan yang bisa berlari, kemudian bisa terbang jadi burung namanya. Nah, bukan tiba-tiba ada burung. Ini proses perlu miliaran tahun. Nah,
Oleh karenanya waktu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir zamannya Nabi Nuh, Allah taala minta Nabi Nuh untuk mengambil satu-satu. Nah, hewan itu diambil sepasang. Sepasang diambil. Bukan lalu tidak apa-apa, nanti Allah taala bisa mendatangkan lagi. Oh tidak. Ini proses yang terjadi sudah sekian lama. Sekian lama. Jadi Allah Ta'ala bisa mengulangi ya buat apa lah. Yang ada kamu ambil, nanti setelah banjirnya surut dilepas ke bumi, nanti ya dari hewan-hewan yang ada di kapalnya Nabi Nuh itulah yang sekarang ada di dunia ini. Begitu. Khalidina fiha, selamanya mereka merasakan yang namanya sungai-sungai. Nah, gitu ya. Sungai-sungai yang terdiri dari berbagai macam. Nah, gitu ya. Pada surat Muhammad pada ayat 15, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Nah, perumpamaan surga yang Allah Taala sediakan bagi orang bertakwa apa? Fiha anhar min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya tawar, langsung diminum bisa. Nah, langsung diminum bisa. Wa anhara min labanin ghairi ta'mu. Sungai yang isinya susu. Oh, bayangkan, langsung diminum. Tidak ada di dunia. Di dunia tidak ada. Kalau ada kaget sapinya. Nah, gitu ya. Sapinya kaget loh. Gitu ya. Lalu saya kerjanya apa sekarang lah? Begitu ya, sapi, unta, kambing semuanya kaget loh lah. Begitu ya, tidak ada kerjaan saya lah. Sungai dari mana ini kok bisa ada? Lalu yang selanjutnya min khamr ladzzatil syaribin. Nah, itu ya. Dari sungai yang ada khamr tapi enak lah, lezat. Mungkin khamr di dunia itu tidak enak rasanya. Saya belum pernah merasakan lah, gitu ya. Gitu ya, saya belum pernah merasakan lah. Tidak enak lah dan berbahaya lah, gitu ya, bisa memabukkan dan sebagainya lah. Di akhir Allah Ta'ala mengatakan khamr itu lezat. Nah, begitu ya, khamr itu lezat, bisa dirasakan dengan enak. Dan yang terakhir wa anhar min asal mustafa, sungai yang isinya itu madu yang mustafa, bersih. Karena madu itu sebenarnya kotor lalu dibersihkan. Pada mulanya madu itu kotor, dibersihkan. Nah, tapi ini bukan sedikit. Sungai, bayangkan. Nah, bayangkan kalau tawon tuh melihat sungai isinya madu, dari mana madu ini? Nah, caranya, ini palsu ini, nah, ada gulanya ini. Masa, gitu ya, sungai dari madu. Saya ngeden, gitu ya. Saya buat satu tetes itu sudah repot kok, gitu ya. Satu lubang satu tetes begini, gitu ya. Madu itu bukan buat kita, buat ratunya. Nah, madu itu dari nektarnya tanaman-tanaman oleh tawon diambil diletakkan di lubang-lubang itu. Nah, begitu ya. Untuk tawon selanjutnya untuk ratunya dikasih royal jelly. Bukan buat kita. Kalau dia ditanya loh, ini bukan buat kalian, buat kami lah. Begitu ya. Itu yang terjadi. Allah Ta'ala menjadikan itu buat kita. Nah, begitu ya. Dan di akhirat nanti tidak sedikit, banyak lah. Ini representasi dari kenikmatan yang berlebih nanti di akhirat. Tidak itu saja, walau fiya min kulli tsamarat, semua jenis buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim. Diulangi oleh Subhanahu wa taala, pengampunan. Karena dosa-dosa itu suatu kehinaan lah. Begitu ya. Dosa itu seperti barang yang kotor. Andaikan dosa itu menjadi barang kotor di baju kita, bayangkan, nah, begitu ya. Kita ada barang kotor di baju kita, malu kita, barang kotor, jangan, ini jangan dipakai ini, dibersihkan, ada noda-noda, nah, dibersihkan, malu lah, karena kelihatan orang, nah, jadi kita malu. Kalau dosa kita bagaimana? Kalau dosa kita bagaimana? Nah, begitu ya. Mestinya kita malu pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua orang itu, kalau yang masalah baju noda tadi, semua orang bajunya punya noda. Apakah kemudian kalau semua orang tidak malu itu benar? Nah, begitu ya. Misalnya kita tinggal di suatu tempat di mana bajunya semua itu kotor misalnya. Dan semuanya nyaman. Kita nyaman? Enggak nyaman.
Nah, udah enak, sudah. Sudah saatnya saya ganti baju yang bersih. Nah, meskipun semua orang bajunya mereka nyaman dengan baju mereka yang kotor, ya tapi saya tidak nyaman lah. Meskipun semua orang nyaman dengan dosanya, kita jangan nyaman dengan dosa kita. Nah, gitu ya. Meskipun semua orang tuh nyaman dengan dosa-dosanya, kita jangan nyaman dengan dosa kita. Apa dosa itu? Dosa itu adalah melupakan Allah Ta'ala. Itu dosa namanya. Tidak mengingat Allah Ta'ala itu dosa. Nah, gitu ya. Gak usah begitu. Karena saat itu kita sudah siap berbuat dosa. Gitu ya. Begitu kita lupa pada Allah Ta'ala, ini sudah tinggal satu langkah lagi untuk berbuat maksiat. Nah, selama kita berzikir ingat Allah Ta'ala, terhalang dari berbuat dosa. Begitu kita lupa ya tinggal berbuat dosa. Gampang, karena melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Selamanya di dalamnya wa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik balasan orang yang berbuat. Nah, semua orang berbuat itu ada balasannya. Semua orang berbuat baik, katakan di dunia ada gajinya kok. Berbuat begini ada gajinya. Nah, tapi ini gaji yang terbaik. Nah, gitu ya. Semua orang berbuat ada gajinya. Nah, ada yang dapat medali misalnya, medali penghargaan. Tapi ini yang terbaik. Yang bisa membalas itu Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa membalas. Oleh karenanya kalau kita berbuat, niatkan karena Allah Ta'ala. Karena yang bisa membalas itu hanya Allah Ta'ala sajalah. Yang bisa membalas itu hanya Allah Ta'ala sajalah. Oleh karenanya kita, hendaknya kita tuh berbangga. Kalau ke masjid itu bangga kita. Begitu ya. Kalau ke masjid kita tuh bangga. Jangan kita merasa ke masjid itu gitu, badannya lemes biasa saja, jangan. Seperti kalau kita ikut resepsi gitu, begitu ya. Kalau kita ikut resepsi, nah, begitu ya. Wajahnya orang yang mau berangkat resepsi, berangkat ke manten di depan kaca, lain dengan kalau ke pengajian, nah, lain, begitu ya. Sebelum dia paes sudah lain, karena auranya berbeda, semangat dia, nah, begitu semangat lah. Sama dengan orang diberitahu, ini sekarang kita ke pengadilan, di mana hakimnya memutuskan bebas. Nah, gitu ya. Lalu yang satunya, ini ke pengadilan memutuskan hukuman mati, lain wajahnya. Nah, gitu ya. Yang satu seger dia wajahnya, karena mau bebas dia. Lah yang ini mau dihukum mati lah. Begitu ya. Kita kalau ke pengajian seger begitu, gagah lah. Begitu ya. Ya tentu tidak ada beraninya, tidak ada. Nah, tidak ada, begitu ya, tidak ada berani. Saya tidak menjanjikan itu, nah, begitu ya, tidak menjanjikan itu lah, begitu ya. Ya salah satu Ibn Katsir atau Briani, nah, gitu ya, tidak bisa ketemu itu. Kalau makan Briani tidak baca Ibn Katsir lah, salah satu. Begitu, jangan kalau mau Ibn Katsir lemas begitu ya, seperti mau dia marah istrinya itu, gitu ya. Mau dimarahi istrinya kan lemes lah, gitu ya, lemas, gitu ya. Dimarahi guru, disetrap guru lah, lemes lah. Jangan, masuk berangkat ke masjid itu yang seger, yang bangga begitu. Mau ke masjid pengajian, baca Al-Quran lah, begitu ya. Berarti kalau ke resepsi itu kan, wah jalannya itu berbeda, parfumnya lain. Kalau ke masjid lain parfumnya lah. Kalau ke resepsi lain dengan yang ke masjid lah. Ya, jangan, ya sama lah. Bajunya sama, sikapnya sama, mainnya juga sama lah. Pikirannya sama, jangan dibedakan. Mesti lebih bangga lah. Begitu ya, lebih bangga ke masjid lah. Dadanya diangkat lah, dan sebagainya, wajahnya segar. Kenapa? Karena mau baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena mau baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mufassir menulis buku-buku yang kita baca sekarang ini bukan asal-asalan dia. Ada gitu ya, dia punya ilmu yang begitu banyak, gitu ya. Hendaknya kita menghormati jasa-jasa mereka. Begitu ya, kita menghormati jasa-jasa mereka yang memuliakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itulah pada saya tutup satu ayat lagi. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 137, qad khalat min qablikum sunan. Ya sudah begini saja ya, kata Allah Ta'ala. Kalau tidak percaya dengan saya, qad khalat min qablikum sunan. Sudah lewat contoh-contoh itu. Fasiru fil ardi. Silakan jalan-jalan di muka bumi ini. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat saja bagaimana hasilnya orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Nah, sudah. Jangan lihat Nabi. Tidak usah lihat Al-Quran. Tidak usah. Lihat saja hasilnya orang yang menjual Allah Ta'ala itu bagaimana. Nah,
Begitu ya. Apakah dia menjadi semakin mulia lah. Begitu ya. Allah mengatakan sudah. Gitu ya. Silakan. Gitu ya. Lihat, silakan berjalan di muka bumi. Lihat hasilnya orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya sampaikan. Insya Allah berguna. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.